Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Sartika, Sarjana Pendidikan Islam. Saya guru di SMA Negeri 1 Talangkoti. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Angkatan ke-1 di LPTK UIN Raden Patah, Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi modul ajar, materi ajar, media pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi setelah kita libur kurang lebih 2 minggu kemarin ya. Ini anak-anak kelas 11 MIPA 1 ya. Ini ketemu dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Kelas ini? Pak Dedi. Oh, Dedi. Dedi, silakan dipimpin dulu doanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bin wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuq. Amin. Amin. Ya. Setelah kita membaca surat pendek, itu dibiasakan ya, karena kita juga terutama ini pelajaran Pendidikan Agama Islam, kita biasakan untuk membaca surat pendek ya. Kita baca dulu surat Al-Ikhlas ya, anak-anak. Coba dipimpin, jadi sama teman-temannya yang lain diikutin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul azim. Oh, baiklah, setelah kita berdoa, untuk rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu kebangsaan ya, lagu kebangsaan. Kali ini Ibu minta kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oh iya, bagus ya, bagus. Sudah selesai menyanyinya. Ini mengingatkan kita akan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Bagaimana teman-teman, anak-anak sekalian? Coba tolong ya, Ibu cek kerapian dulu ya. Kalau sudah rapi, nanti kita bisa belajar dengan tenang. Coba berdiri dulu, lihat. Sudah rapi apa belum? Di bawah mejanya, di laci, dan lain sebagainya. Kalau ada sampah, tolong dibuang terlebih dahulu ya. Ya, terus kerapian pakaian, dasinya dipakai, ikat pinggang, semuanya lengkap ya, diperiksa dulu. Ya, terima kasih anak-anak ya. Ibu lanjut absen dulu ini. Ibu belum tahu nama-namanya untuk kelas 11 MIPA 1 ini. Oh, ini ada yang enggak hadir ya? Siapa yang enggak hadir? Abdul Latif enggak hadir ya? Itu kemana dia? Izin ya? Izin, mungkin Bu. Oh iya, oke.
Kita lanjutkan ya, Nak. Sekarang Ibu tanya materi untuk minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Materi minggu kemarin kita tentang membiasakan berpikir kritis ya. Dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Oke, Bu. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Oh, Tina. Silakan, Tina. Oke, Bu. Minggu kemarin tentang berpikir kritis. Contoh berpikir kritis, Bu, dalam kehidupan sehari-hari. Tersebut. Oh iya, masih ingat ya, Tina, contohnya. Kalau pengertiannya sendiri, materi minggu kemarin siapa yang masih ingat? Ya, Bu. Liza? Ya. Ya, coba Liza, apa materi minggu kemarin? Jadi intinya berpikir kritis itu perlu di kehidupan kita sehari-hari untuk memaksimalkan misalnya memecahkan masalah. Jadi jangan sampai apa yang tindakan kita itu bisa merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Maka dari itu perlu berpikir yang rasional dan logis. Itu saja, Bu. Oh iya, bagus sekali. Bagus semuanya ya. Baik Tina maupun Liza masih ingat materi kita minggu kemarin ya. Ini untuk hari ini kita masuk ke materi baru yaitu bukti beriman, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Itu materi untuk kita hari ini ya. Baiklah. Ibu tidak menjelaskan panjang lebar untuk materi kita hari ini. Silahkan kalian disimak ya, diperhatikan. Buku catatannya dikeluarkan, pulpennya kita lihat video yang akan Ibu tampilkan di layar depan ya. Ya, Bu. Disiapkan peralatannya. Ya. Ya, Bu. Nah, ini Ibu izin share screen ya. Sudah kelihatan videonya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Arab adalah akad dan kurikulum merdeka. Itu yang pertama, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Nah, ini pengertian memenuhi janji ya. Yaitu ada dua. Yang pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, janji kepada sesama manusia. Karena fitrah itu sebenarnya perselisihan. Mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Caranya adalah menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan kedamaian bahkan jutaan, yaitu memelihara lisan. Penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa yang tidak ada. Barang siapa yang muncul berbagai yang disebut itu benar, maka jangan berbicara dusta atau palsu. Jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing ramai. Tidak ada satupun manusia yang ingin aibnya dibuka. Yang dikaitkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, itu saja ya. Sudah memperhatikan semuanya video yang Ibu tampilkan di depan, anak-anak semua.
Sudah, Bu. Bu. Materi kita lengkap untuk hari ini. Jadi kalian bisa memaparkan ataupun bisa mengomentari ya apa yang kalian pahami di dalam materi kita hari ini yang Ibu tampilkan tadi. Silakan ada yang mau menanggapi dari video yang Ibu tampilkan tadi itu tentang apa saja, yang nyimak pasti bisa ya. Tapi kalau yang tadi sambil Ibu memutarkan materi media pembelajaran kita, kaliannya main-main itu tidak bisa ya. Jadi tolong yang bisa menanggapi materi yang Ibu tampilkan tadi, siapa saja yang bisa? Ayo, ada yang bisa? Silakan ditanggapi ya. Saya, Bu. Oh, siapa? Oh, Lis. Silakan, Lis. Ya, video yang di layar tadi, Bu, tentang bukti beriman, Bu. Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, ya, menjaga lisan, dan menutupi aib orang lain, Bu. Oh iya, bagus sekali ya untuk Lis. Sekarang ada lagi yang mau menanggapi? Siapa yang mau menanggapi? Kalau kalian memperhatikan video yang Ibu tayangkan di depan, itu kalian bisa menanggapinya. Ada? Tidak ada ya? Sudah paham berarti ya. Nanti kalau Ibu kasih tugas, berarti kalian sudah bisa mengerjakannya. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, Ibu membagi kelompok dulu ya. Kita mau berdiskusi pada hari ini. Daripada kalian rebutan kelompok, Ibu saja yang baginya ya. Kelompok 1 itu Sukma, Tina, Sukma sama Tina ya. Kelompok 2 ada Liza sama Paria. Oh, Yuli, 3 orang. Kelompok 3 ada Mardiani, ada Lismarni, sama Dedi. Jadi ada 3 orang juga ya. Sudah, jadi kita ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Baiklah, kalau sudah Ibu bagi kelompok, silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, Ya, Bu. duduk satu kelompok ya. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu izin share screen, ini bahan kalian untuk berdiskusi pada hari ini ya, masih berkenaan dengan materi kita hari ini. Izin share ya. Nih ya, materinya sama. Kita untuk tugas kalian ini maksudnya untuk kita hari ini kalian pelajari itu sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu pada hari ini ya. Nih, tujuan pembelajaran Ibu pada hari ini kita ambil yang pertama untuk pertemuan pertama ini yaitu menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain dengan benar. Jadi kalian Ibu meminta untuk menganalisis daripada gambar-gambar yang akan Ibu tampilkan di sini. Nih, perhatikan ya. Di situ ada 4 gambar. Jadi karena tadi sudah Ibu bagi kelompok, kalian silakan sesuai dengan gambar dan urutannya masing-masing. Seperti kelompok 1 itu tugasnya sesuai dengan gambar 1 itu tentang memenuhi janji. Yang kelompok 2 juga sesuai dengan gambar yaitu mensyukuri nikmat. Yang ketiga tentang menjaga lisan. Karena kita ada 3 kelompok ya. Nanti yang ini secara keseluruhan saja. Silakan kalian analisis tugas dari Ibu hari ini ya. Jadi kita bisa belajar
memahami tentang makna memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Silakan. Nanti kalau sudah, Ibu minta satu orang dari kalian untuk memaparkan hasil diskusinya. Ibu kasih waktu ya. Kalau selesai nanti langsung kita paparkan ya, maju ke depan. Gimana? Sudah selesai belum? Ya, Bu. Sudah? Iya, kalau sudah ini sesuai gambar ya, nanti kalian maju terus memaparkan hasil diskusinya. Nah, kalau sudah ya, silakan kelompok 1. Siapa yang akan mewakili untuk memaparkan daripada hasil diskusi kita pada hari ini terkait dengan gambar yang pertama, sesuai dengan materi kita ya. Siapa? Hasil diskusi kita, kelompok 1, siapa yang mau memaparkan? Ayo, kelompok 1. Oh, Sukma. Sukma mau memaparkan kelompok 1. Ya. Oh iya, silakan Sukma. Kalau sudah diskusinya dengan kelompoknya, perwakilan. Yang tadi hasil daripada kelompok kami, kelompok 1 itu membahas tentang memenuhi janji ya. Memenuhi janji ya. Silakan dibacakan kesimpulannya. Merupakan kewajiban jadi tanda orang untuk beriman atau tidak. Nah, jadi kalau kita memenuhi janji itu termasuk pertanda kalau kita beriman atau tidak. Janji itu harus ditepati dan dipenuhi, dan setiap janji akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau kita berjanji tidak ditepati, nanti diminta pertanggungjawabannya, Bu. Kemudian memenuhi janji menjadi faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seorang. Jadi orang yang sering menepati janji pasti menjadi orang yang sukses. Kemudian pembagian janji itu terbagi menjadi 2 bagian, Bu. 1 janji kepada Allah, 2 janji kepada sesama manusia. Nah, itu Bu hasil diskusi kami, Bu. Iya, bagus sekali kelompok 1 ya. Kelompok 1 bagus ya. Jadi dia sudah bisa menyimpulkan daripada hasil mereka berdiskusi dan menganalisis tentang sesuai dengan gambar terkait, yaitu tentang memenuhi janji ya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap belum? Sudah selesai? Siapa yang mau Ibu. memaparkan ke depan hasil diskusinya? Iya, Bu. Oh, siapa? Liza. Silakan Liza. Iya. Kelompok 2 mendiskusikan mengenai mensyukuri nikmat Allah, Bu. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu menjadi salah satu bukti iman kita kepada Allah, Bu. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah berarti, Bu, kita sudah mempercayai qadar dan qadarnya Allah. Apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita itu berarti emang sudah menjadi takdir kita. Tidak ada takdir buruk dan baik, Bu, semuanya adalah baik. Tinggal bagaimana cara kita mensikapi semua hal yang ada pada diri kita, Bu. Itu saja, Bu. Oh iya, bagus. Liza, dari kelompok 2 juga bagus ternyata ya. Hanya dengan melihat gambar, kalian sudah memperhatikan atau menonton video tadi, kalian sudah bisa memaparkan kesimpulan daripada kelompok diskusi kalian. Bagus sekali kelompok 2. Terakhir ini ya, kelompok 3. Siapa yang mau memaparkan hasil diskusinya? Oh, Mardiani. Silakan Mardiani ya. Bagaimana? Ini dari hasil kelompok 3 menyatakan bahwa tentang memelihara lisan ya. Lidah atau lisan merupakan bagian tubuh yang sangat berharga. Jadi dengan melalui lisan yang tidak tertata muncullah pertengkaran dan perselisihan. Nah, dengan lisan bisa membuat malapetaka yang besar sehingga terjadinya adanya pembunuhan. Kemudian
Akibatnya dengan penggunaan lisan tidak pada tempatnya mengakibatkan adanya 3 hal, Bu. Yang pertama adanya fitnah, yang kedua ghibah, dan yang ketiga buhtan atau bohong besar. Itu Bu dari hasil kerjasama kami di kelompok 3. Oh iya, bagus ternyata ya. Ternyata bagus anak-anak kelas 11 MIPA 1 ini pinter-pinter semua ya. Jadi hasil diskusinya sangat memuaskan ya untuk hari ini. Baiklah anak-anak, karena kita sudah berdiskusi, di sini Ibu mau memberikan tes ya. Tes berupa soal-soal uraian. Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Silakan. Ini dibantu nih ketua kelas, dibantu ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, ini sebagai nilai formatif untuk kalian selama proses pembelajaran kita ya. Oke, itu lembarnya sudah Ibu bagikan. Silakan kalian ditulis, menuliskan jawabannya di situ ya. Kalau selesai langsung dikumpul ya. Ya, Bu. Gimana? Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Selesai, Bu. Oh iya. Bentar Ibu lihat dulu ini jawabannya. Karena kan soalnya uraian pendek ya, jawabannya singkat. Benar, coba lihat. Wah, bagus semua ini nilainya ya. Hanya ada yang beberapa anak ini yang salahnya cuma 1. Berarti kalian memang benar-benar sudah memahami ya. Oh, baiklah anak-anak. Kalau sudah memahami semuanya, sepertinya Ibu akan memberikan ya LKPD atau tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Itu nantinya Ibu bagikan setelah kita terakhir ya, setelah kita mau pulang. Nanti kalian buka buku cetaknya. Baiklah, kalau sekarang kalian sudah paham, kita sudah bahas semua tentang materi kita, yaitu beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, ya, dan memelihara lisan. Terakhir, menutup aib orang lain. Ibu minta salah satu di antara kalian ya untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini ya. Menyimpulkan materi kita pada hari ini itu menandakan kalau kalian itu sudah benar-benar paham dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Silakan, ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini? Ayo, siapa? Siapa? Oh, Sukma lagi ya? Ya, Bu, Sukma lagi, Bu. Iya, boleh Sukma. Silakan. Hari ini kesimpulannya, Bu, yang saya pahami, Bu, dari materi yang disampaikan, yang pertama adalah memenuhi janji. Jadi, dengan memenuhi janji, artinya kita bisa menjadi orang yang sukses dan juga sebagai tolak ukur dari iman kita, Bu. Jadi janji itu ada 2, Bu. Janji itu ada janji kepada Allah dan duanya janji kepada manusia. Itu yang betul. pertama. Yang kedua itu mensyukuri nikmat, Bu. Dengan mensyukuri nikmat berarti kita berterima kasih kepada Allah atas segala semua yang diberikan Allah kepada kita. Jadi keuntungannya orang bersyukur itu ada 3, Bu. Pertama, jauh lebih produktif. Kedua, lebih bahagia dan optimis. Yang ketiga, manfaatnya kembali pada diri sendiri. Iya, betul. Yang ketiga, Bu, memelihara lisan. Jadi sebagai umat Islam, artinya kita harus pandai menjaga lisan, Bu, karena lisan itu adalah bagaikan mata pedang, Bu. Jadi kalau salah ucap, otomatis melukai perasaan. Iya, betul sekali. Ya. Jadi akibat dari kalau kita tidak bisa menjaga lisan tubuh ada 3. Pertama bisa jadi fitnah, kedua bisa ghibah, dan ketiga jadinya orang yang berbohong besar, Bu. Gitu. Oh iya, bagus Jadi sekali. sebagai orang Islam kita harus pandai, Bu, menjaga lisan. Berlakulah mengucapkan sesuatu dengan sopan gitu, Bu. Dan yang terakhir, Bu, menutup aib orang lain. Jadi aib itu kan adalah keburukan seseorang. Jadi kalau bisa jangan sampai kita membuka aib orang. Kalau tidak mau aib kita dibuka oleh orang juga, Bu. Iya, betul sekali. Ya, betul sekali. Jadi macam-macam aib tuh, Bu, ada jika ditinjau dari sifatnya ada
dua. Pertama tuh Bu, aib aib yang terbuka, yang kedua aib yang tersembunyi gitu Bu. Itu Bu kesimpulannya yang saya pahami Bu. Iya, alhamdulillah ya. Ternyata anak-anak ini memang kelas ini memang super ya. Ibu senang sekali kalau di kelas kalian ini ya. Oh baiklah, tadi Ibu lupa ya. Tadi Ibu mau ngasih tugas. Tugas kalian tadi di buku cetak anak-anak. Di buku cetak, silakan dibuka dulu buku cetaknya. Ini untuk pekerjaan rumah ya. Biar kalian di rumah ada yang dikerjakan. Bisa belajar di Halaman rumah. berapa, Bu? Halaman 59 ya, itu 1-5 saja dikerjakan. Jadi Ya, Bu. kalian juga bisa buka searching di internet atau juga bisa buku-buku yang berkaitan dengan materi kita bisa kalian pelajari ya. Juga terkait minggu depan kita masih materi yang sama ya anak-anak, materi ini tapi kita lain ke tujuan pembelajarannya. Jadi tetap disiapkan sekalian tugasnya, hari ini juga dikumpul ya. Selain itu, Ibu juga berpesan pada kalian agar selalu rajin belajar, menjaga kesehatan, karena kalau kita sehat, itu enak dan kita tidak pernah bolos dalam sekolah. Jadi tolong dijaga kesehatannya ya, semuanya. Baiklah. Ya, Bu, Sebelum baiklah. Ibu tutup ya, Ibu cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan ketua kelas berdoa dulu ya. Satu saja anak-anak ya, ketua kelas yang mewakili ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri lafi khusrin illa alladzina amanu milus solihat wa tawasaw amin. Udah ya. Ibu cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.